Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli hal wa astaghfirullah min kulli dzambin azim wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa sallim ajma'in. Anak-anakku semuanya, MI Mumtaza pada tahun ajaran 2001-2002 kelas 2, semoga selalu diberi kemudahan dan kelancaran dalam melaksanakan proses pembelajaran dan kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu kita semampu kita. Pada pelajaran ketiga ini, kali ini Mister membuat video yakni tentang sikap berterima kasih dan rendah hati. Terima kasih adalah ucapan atau ungkapan syukur, atau berterima kasih adalah ungkapan syukur atas segala sesuatu yang baik atau membalas budi kebaikan. Jadi ucapan syukur, ucapan kebaikan, ucapan membalas kebaikan-kebaikan yang telah kita terima, itu adalah terima kasih. Saat kita merasa sulit lalu datang pertolongan, hendaknya kita bersyukur dengan mengucap terima kasih. Saat mendapat nikmat dari Allah juga terima kasih. Ya, saat kita terhindar dari bahaya juga terima kasih. Ya, terima kasih dimulai kepada Sang Pencipta. Pertama kita berterima kasih kepada Allah dulu. Karena apa? Kita ini sudah diadakan oleh Allah. Dulunya kita tidak ada, lalu kita diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulunya kita tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, belum bisa apa-apa. Hari ini kita sudah bisa melihat dengan sempurna, bisa berjalan dengan baik, bisa mendengar dengan baik, bisa mengucapkan sesuatu dengan baik, bisa makan dengan baik. Dulu kecil kita masih hanya makan makanan yang lembut saja, mungkin ASI, ada yang bubur, ada yang susu, ya. Ini semua makanan-makanan bayi. Sekarang kita bisa menikmati makan-makan yang keras, entah dari berbagai macam itu. Ada yang nasi, ada yang nasi jagung, ada yang roti, ada yang sagu. Ini yang kita sudah bisa nikmati, maka kita bersyukur kepada Allah. Jangan lupa selesai makan baca doa, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Bangun tidur, badan kita capek, lelah, Allah kasih kita waktu istirahat dengan baik dan tenang. Maka setelah kita bangun tidur mengucapkan alhamdulilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Ketika kita sudah diberi kebaikan oleh manusia, sudah membantu kita, memberikan pertolongan kepada kita, maka kita juga bersyukur kepada manusia tersebut, terutama adalah kepada kedua orang tua itu yang terdekat pada hari ini. Maka karena apa? Kita tidak akan pernah bisa bersyukur kepada Allah sebelum kita bisa bersyukur kepada manusia. Nyatanya ketika orang tua kita masih kecil, orang tua kita itu sikapnya baik banget. Ya, memeluk kita, menggendong kita, menyiapkan semuanya. Kalau dia lagi makan, kita nangis. Lagi pupi, dia istirahat untuk mengganti popok kita. Dia jebokin kita, dimandikan kita, disuapin kita. Apalagi kalau kita lagi sakit, orang tua hatinya nangis, teriris-iris. Kita dibawa untuk segera berobat, kita dijaganya, diperhatikannya, dilayaninya semua kebutuhan-kebutuhan kita. Maka kita harus berterima kasih kepada manusia, terutama orang tua kita. La yazkurullaha man la yazkurun nas. Jadi rawahu Ahmad, tidak dikatakan bersyukur kepada Allah atau belum dikatakan bersyukur kepada Allah barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia. Ini hadis riwayat Ahmad, nomor hadis ke 7598. Contohnya apa saja sih orang yang berterima kasih itu atau orang yang bersyukur itu? Karena kita sadari ya, kita tidak mungkin hidup bisa sendiri, kita butuh pertolongan orang lain. Maka tadi orang lain itu kita harus balas kebaikan-kebaikannya, kita harus membalas budi jasa kepada mereka. Walaupun tidak bisa sempurna, ya kita upayakan itu. Contoh yang harus kita kasih atau berterima kasih dalam kehidupan, diantaranya mengucapkan terima kasih langsung secara lisan. Terima kasih Bunda, terima kasih
ayah, terima kasih papa, ya, terima kasih eh, kakak, bibi, nenek, kakek, semuanya itu yang orang terdekat kita atau teman, kawan, semuanya itu kita ucapkan secara lisan kita. Itu penting juga. Syukron. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Bersyukur kepada Allah setiap saat atas kehidupan kita. Ya kita hari ini masih ada di dunia, eh, maka kita harus berterima kasih kepada Allah. Kita masih hidup, kita masih diberi kesempatan untuk beramal positif, untuk menikmati segala fasilitas yang ada di dunia ini. Ya malam-malam bisa menyaksikan indahnya beredarnya bintang-bintang. Ketika di pantai menyaksikan air laut, kita bisa menikmati segala pemandangan-pemandangan yang ada di dunia ini. Ya kita harus berterima kasih tentunya kepada Allah, mengerjakan perintah dan menjauhi larangan Allah. Kita orang berterima kasih itu ya kita menjalankan perintahnya Allah, larangannya harus kita cegah, itu kalau terima kasih. Contoh terima kasih kepada ibu, kalau kita dilarang ibu, ya kita larangan ibu itu kita jangan lakukan. Kalau perintahnya orang tua itu, yang perintahnya ibu ya kita lakukan, perintahnya ayah kita lakukan, larangannya ayah jangan kita lakukan. Itu kalau kita berterima kasih kepada orang tua. Begitu juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat dan patuh dengan perintah orang tua, ya tadi sama itu. Tidak banyak mengeluh, jangan sampai banyak menggerutu, mengeluh, atau istilahnya melahirkan rasa kecewa kepada Allah atau kepada manusia. Ya mungkin itu wajar, tapi kita harus mengulanginya agar kita menjadi orang yang berterima kasih atau orang yang bersyukur. Berterima kasih kepada guru kepada guru dapat dilakukan dengan tidak menjadi murid yang nakal. Contohnya, saya sudah tidak nakal, maka itu adalah bisa dikatakan berterima kasih kepada guru, menjalankan tugas-tugas guru, menghormati guru. Karena ya ilmu kita didapat dari guru, ya itu yang kita harus lakukan juga. Gemar memberi atau bersedekah itu juga termasuk bagian daripada bersyukur. Hikmahnya apa? Orang yang bisa bersyukur itu menjadikan kita lebih syukur atas nikmat Allah. Allah akan menambah nikmat dan keberkahannya kepada kita. Lebih mudah menghargai orang lain, dihargai dan disenangi oleh teman, disayang orang tua dan guru, memperkuat hubungan persaudaraan antar teman. Ya, memperkuat hubungan persaudaraan antar teman ini penting. Meningkatkan rasa percaya diri. Kita menjadi orang yang lebih percaya diri ketika kita bisa bersyukur atau bisa berterima kasih. Membuat orang lain menjadi murah hati atau gampang peduli kepada kita atau sayang kepada kita. Sikap rendah hati. Nah, sekarang rendah hati itu artinya tidak sombong atau tidak memamerkan kelebihan yang dimiliki atau yang kebaikan-kebaikan kita, kelebihan-kelebihan kita, kita tidak tonjolkan, kita tidak tampak-tampakkan kepada orang lain. Itu juga bagian arti dari rendah hati. Kalau orang yang kebalikannya adalah tinggi hati, yang disebut namanya sombong atau takabur. Ini kita harus hilangkan yang takabur, tapi kita harus melaksanakan yang rendah hati. Tidak menonjol-nonjolkan atau tidak memamer-mamerkan, tidak menampak-nampakkan kebaikan-kebaikan yang kita miliki kepada orang lain. Kita diminta untuk merendahkan hati kita, terutama kepada Allah, ya manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Surat Asy-Syu'ara ayat 215. Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Ini Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad agar merendahkan diri, agar tawadu kepada umat Islam atau orang-orang yang beriman atau orang-orang yang mengikuti pada saat itu adalah para sahabat-sahabatnya yang setia kepada beliau. Tanda-tanda orang yang rendah hati, tidak menunjukkan diri kepada sesama manusia, selalu menghormati orang yang lebih tua, menyambut orang lain dengan wajah bahagia. Ketemu tamu, ketemu teman, ketemu siapa, ya senyum kita gitu. Ramah dengan semua orang, mau berbaur dengan orang lain tanpa membeda-bedakan dia orang kaya atau orang miskin, atau dia di suku mana. Ya kita harus belajar untuk bisa menerima semuanya. Tidak gengsi untuk melakukan hal-hal yang berbeda. Ini penting ya. Permisi, sopan santun juga itu harus kita lakukan. Jangan sampai kita ini
kalau nggak memakai baju yang mahal, yang trendy, lalu kita tidak mau kumpul dengan orang, misalnya kita tidak mau berteman dengan orang lain, wah itu juga jangan. Dia pengennya adalah main dengan orang-orang yang kelasnya saja atau orang-orang yang elit saja, jangan. Karena nanti khawatir kita tidak tenang atau tidak bahagia. Karena apa? Ketika kita tidak mendapatkan baju yang trendy, pakaian yang trendy, atau apapun itu yang sifatnya yang mahal-mahal, maka itu pasti akan menghilangkan rasa bahagia kita karena kita tidak atau belum memenuhi keinginan itu. Keinginan adalah sumber penderitaan ya. Contoh perilaku rendah hati, tidak berlebihan dalam berpakaian, makanan, dan minuman itu penting. Jangan terlalu berlebihan makanan dan pakaian dan semuanya itu. Sopan santun dalam bersikap dan bertindak. Kita harus sopan santun kepada sesama. Orang yang lebih tua kita hormati, orang yang lebih muda kita sayangi. Sesama usianya, sama derajatnya kita harus bisa menghargai. Ya, merendahkan nada bicara. Jangan sampai, wah kalau sama orang tua dibilangin lebih keras lagi. Kita harus bisa menjaga intonasi suara kita. Walaupun tetap berbeda-beda. Misalkan orang yang berada di Pantura atau dekat pantai utara Jawa atau dekat laut, dia kan suaranya agak keras karena apa? Karena dia bicara ada ombak sehingga dia harus menaikkan nada. Memang ada perbedaan ini, tapi kita upayakan ketika di rumah, udah di kota, ruangannya juga dekat, yang bicaranya yang lembut dengan orang tua. Jangan sampai marah-marah terus gitu. Nggak boleh ya. Tidak sombong jika sudah pandai dan berprestasi. Ingat, sudah pandai dan berprestasi saja tidak boleh sombong, apalagi belum. Ya, tidak boleh. Tapi orang sombong itu tidak harus orang yang pandai dan berprestasi. Orang yang masih bodoh aja seringnya malah sombong. Wah, teman saya itu padahal temennya. Wah, kakak saya itu wah padahal kakaknya. Wah, ayah saya itu wah padahal itu ayahnya bukan dia. Kakeknya itu saya ini keturunannya. Wah, ya nggak boleh. Ya udah seperti itu ya. Kita harus menjadi anak yang rendah hati. Tidak sombong ya. Tidak suka pamer harta dan mainan yang dimiliki. Mungkin waktu masih kecil kita sering pengen diakui itu wajar, pengen diperhatikan wajar, pengen dianggap yang paling baik wajar. Kalau masih kecil, mungkin dulu belum tahu apa itu ada yang namanya ilmu rendah hati. Ya sekarang kita sudah mengenal ilmu rendah hati, maka kita harus amalkan ilmu rendah hati itu. Tidak pamer mainan, harta, pamer tentang apa-apa yang kita anggap itu adalah sesuatu yang istimewa di hadapan orang lain, ya kita tidak perlu. Terus tidak mengharapkan imbalan saat menolong atau membantu orang lain, ini penting juga, di mana kita harus belajar ikhlas membantu dan menolong orang lain, apalagi yang membutuhkan, karena suatu saat kita juga akan mengalami atau membutuhkan pertolongan mereka, ya orang-orang yang terdekat kita. Tidak sombong jika terus sederhana dalam kehidupan. Sederhana sajalah dalam kehidupan ini. Meskipun kita orang kaya, meskipun kita orang pandai, meskipun kita adalah orang elit, orang pejabat misalnya, ya biasa aja. Bisa kok kita tanpa harus wah-wahan gitu, atau ya, terlalu yang istimewa, cuma biasa aja gitu. Atau sederhana sajalah, tengah-tengah saja, tidak terlalu apapun itu yang terlalu tidak baik. Lemah lembut terhadap sesama manusia, patuh kepada perintah orang tua dan guru. Nah, hikmahnya apa? Orang yang sikap rendah hati mendapat pahala dan ridho Allah SWT. Ingat, orang yang tidak bisa rendah hati berarti dia orang sombong. Orang sombong tidak akan pernah bisa masuk surga. Orang yang sombong akan dihinakan Allah. Orang yang rendah hati akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Yang kedua, menjauhkan diri dari sikap sombong. Ya tentu ya, diangkat derajatnya. Udah otomatis. Man tawada Allah, rafa'allahu. Barang siapa yang dia bertawadu, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Dihormati dan disenangi banyak orang. Ya, enak ya, disenangi banyak orang, ditemani banyak orang. Itu karena dia tawaduknya, bukan karena duitnya, bukan karena hartanya, bukan karena materinya, bukan karena jabatannya, tapi karena kerendah hatiannya. Tulus kalau orang itu berteman pada dia. Menjadi anak yang mudah bersyukur dan selalu ikhlas.
Ini penting ketika anak itu sudah ikhlas, sudah bisa bersyukur, maka dia akan bahagia terus-menerus. Di dunia bahagia, di akhiratnya insya Allah bahagia. Memiliki banyak teman ya tentu ya, sehingga ketika banyak teman kan mudah dalam melaksanakan aktivitas kehidupan ini. Selalu memberikan manfaat untuk orang lain. Dia berupaya setiap hari itu senang membantu orang lain. Eh, banyak kebaikannya, amal-amalnya, manfaatnya lebih banyak berarti. Mungkin itu saja pada pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan Mr. Ali. Semoga nanti kalian bisa mengamalkan dan bisa memahami apa artinya hidup bersyukur atau berterima kasih. Ya, rendah hati dan tidak sombong, sehingga bisa menjadi manusia yang selamat di dunia dan di akhirat. Hatinya memperoleh ridhonya Allah, ridhonya orang tua, ridhonya guru. eh, itu menjadi modal semuanya untuk kehidupan kita ke depan. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.